Review TVS Ntorq 125, race modenya beneran terasa beda. Akhirnya unit TVS Ntorq 125 Race XP pinjaman dari TVS Motor Indonesia hadir di TMC Blog Newsroom untuk diicip-icip. Secara umum, TVS Motor Company memang punya track record yang suka memberikan produk-produknya sebuah setup update ala steroid, untuk mendorong lebih banyak tenaga kuda daripada iterasi varian sebelumnya, dan salah satu yang hadir di Indonesia, adalah Ntorq 125 Race XP yang sejauh ini merupakan varian paling kuat dari skuter 125cc berpendingin udara. Terlepas dari tenaga dan torsi tambahan, embel-embel XP membawa sejumlah fitur serius ke seri Ntorq, tentu dikombinasi dengan label harga yang sedikit lebih tinggi daripada iterasi sebelumnya. Ntorq 125 Race XP mengedepankan build quality yang terbaik dari seluruh seri Ntorq. Lihat saja sob dari pewarnaannya terhitung berani, skema cat tritone terdiri dari kombinasi merah, hitam, dan silver plus penambahan tekstur serat karbon di berbagai panel bodi dan jahitan merah di sadel semakin meningkatkan estetika skuter ini. Secara umum Ntorq 125 Race XP mengusung desain dan dimensi skutik standar yang ketika diduduki pun secara umum akan membentuk segitiga ergonomi yang standar komuter. Dek rata di depan menyediakan ruang lutut yang cukup. Stangnya dapat dipastikan tidak mengenai lutut kita saat melakukan U-turn yang dikombinasikan dengan sudut putar yang cukup tajam. Dek rata pada Ntorq 125 Race XP, mirip dengan seri Ntorq lainnya di mana sangat kompak namun tidak memberikan banyak ruang untuk menggerakkan kaki. Dimensi dek benar-benar kompak bukan berarti kita tidak dapat membawa barang, hadir semacam cantolan yang bisa dilipat rata di bagian atas dek. Kualitas handling menurut kami juga tidak terlalu klop dengan embel-embel race yang disandangnya. Menurut TMC Blog, pengaturan setup suspensinya terlalu lembut sehingga dengan power mesin yang besar saat dibawa menikung dengan kecepatan tinggi maka akan hadir kayak mantul-mantul gitu sob. Karakter pengendaraannya cukup kaku dan mungkin buat pengendara awal akan merasa berat, terutama saat menikung di kecepatan rendah. Namun pada kecepatan di atas 50 km per jam handling kembali terasa ringan. Seat height-nya cukup rendah dan buat TMC Blog yang hanya punya jangkauan kaki 75 cm, masih sedikit jinjit namun semuanya bisa dihandle karena bobot skutik hanya 116 kg. Dengan sudut putar yang tajam, Ntorq 125 Race XP hampir tanpa kesulitan dipakai bermanuver di tempat parkir yang sempit. Radius belok pendek juga berguna saat selap-selip di jalan yang cukup padat merayap. Salah satu update signifikan yang dilakukan TVS pada Ntorq 125 Race XP adalah revisi pada mesin motornya untuk menghasilkan tenaga lebih besar dari varian lain dari keluarga Ntorq 125. Mesin 1 silinder 124cc pada varian Race XP, Race Mode, menghasilkan tenaga 10,05 HP pada 7.000 rpm dan torsi puncak 10 Newton pada 5.500 rpm pada Street Mode. Street Mode, yang menghasilkan tenaga dan torsi yang sedikit lebih rendah daripada mode Sport, terasa oleh TMC Blog respon betotannya lebih lembut dan sepertinya memang disetel untuk menghasilkan penghematan konsumsi bahan bakar. Mode Sport, di sisi lain, memberikan respons throttle yang lebih tajam dan akselerasi yang lebih cepat. Secara umum race modenya beneran terasa beda. Secara umum TVS Ntorq 125 Race XP dengan karakter mesin yang bertenaga, grafis yang berani, dan desain yang sporty memang ditujukan untuk menarik perhatian para pembeli muda. Namun, terlepas dari kepribadiannya yang sporty, Ntorq 125 Race XP adalah skuter yang cukup praktis. Lihat deh bagasi penyimpanan di bawah kursi 22 liter menyediakan ruang yang cukup untuk menyimpan ransel atau helm full face. Oh ya, jok baik di posisi rider maupun pemboncengnya sangat empuk sob. Fitur seperti lampu penerang di bagasi dan port USB pengisi daya jelas semakin meningkatkan nilai utilitas skuter yang dibanderol dengan harga Rp21 juta ini. Secara umum tampilannya sangat berbeda, berkarakter dan anti-mainstream dibandingkan skutik-skutik 125C bermesin pendingin udara lainnya. Secara umum juga menurut kami dengan build quality segini serius dibandingkan dengan harganya sih lumayan worthy.
TVS Ntor 125 Race XP, harga 21 juta banyak fitur keren. PT TVS Motor Company Indonesia meluncurkan varian terbaru dari TVS Ntor 125 Race XP, Rabu, 15 Juni 2022. Menurut J. Tangarajan, Presiden Direktur TVS Indonesia, Ntor 125 Race XP memiliki fitur yang lebih lengkap ketimbang TVS Ntor 125 standar. Sebagai upgrade dari TVS Ntor 125, varian Race XP menawarkan ekstra power dan ekstra fitur berupa navigasi, jelas MRJ Tangarajan, Presiden Direktur PT TVS Motor Company Indonesia, Rabu, 15 Juni 2022. Menariknya, TVS Ntor 125 Race XP yang dibanderol Rp21 juta memiliki banyak fitur menggoda. Di bagian depan, TVS Ntor 125 Race XP sudah dibekali dengan headlamp full LED. Selain itu, skutik ini juga dilengkapi dengan dua riding mode yakni Street dan Race yang bisa dipilih sesuai kebutuhan di jalan. Untuk mode Street, ECU pada motor akan mengatur efisiensi bahan bakar sebaik mungkin, sehingga tenaga maksimalnya hanya tembus di angka 8,8 dk, 7.000 rpm dan torsi 10 Nm, 500 rpm. Sedangkan, jika menggunakan mode Race tenaganya akan terdongkrak menjadi 10,2 dk, 7.000 rpm dan torsinya mencapai 10,8 Nm, 500 rpm. Dari segi teknologi, TVS Ntor 125 Race XP dibekali dengan fitur TVS Smart Connect yang memungkinkan motor terkoneksi dengan smartphone melalui Bluetooth. Saat smartphone terkoneksi dengan motor, pengguna bisa mengaktifkan fitur Voice Assist dan Navigasi Assist yang dapat dilihat pada layar panel instrumen. Uniknya lagi, motor ini memiliki tangki bensin berkapasitas 5,8 liter yang posisinya ada di area behel belakang. Tapi salah satu pertanyaan paling mendasar saat membeli motor baru adalah di mana lokasi servis dan pembelian spare part-nya. Menurut Rizal Tanju, Deputi IM Marketing TVS Indonesia, saat ini TVS memiliki total 11 dealer resmi yang tersebar di berbagai daerah. Lokasinya Jakarta, Bekasi, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Gresik, Bali, Makassar, Ambon, Sorong, Mataram, ucap Rizal saat dihubungi gridauto.com, Kamis, 16 Juni 2022. Dalam waktu dekat, Rizal menyebut TVS juga akan membuka 3 dealer lagi. Kami juga segera buka di Jonggol, Pekanbaru, Karawang, jelasnya. Untuk di wilayah Jabodetabek, dealer TVS ternyata hanya ada di 2 titik yakni Jakarta dan Bekasi. Dealer di Jakarta, lokasinya ada di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!